Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 tahap 3 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk mahasiswa 2501091110182, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya melakukan praktik pembelajaran di SMK Negeri 1 Dringo dengan materi penyebab dan dampak perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Minta tolong Danton siapkan, kemudian berdoa dulu. Ya, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anak-anak, hari ini pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya Ibu akan mengecek terkait kehadiran anak-anak. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, berarti semuanya masuk semua ya, lengkap ya? Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Semoga baik, sehat, dan bahagia selalu ya. Amin. Oke. Nah, anak-anak, hari ini kebetulan hari Jumat. Jumat biasanya identik dengan kegiatan Jumat beriman ya. Jumat beriman senantiasa kita laksanakan di sekolah kita, bukan hanya di sekolah tapi juga di rumah. Nah, tujuannya apa? Untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baiklah. Nah, anak-anak, minggu lalu anak-anak sudah mempelajari tentang menghindari perilaku perkelahian pelajar, kemudian minuman keras dan juga narkoba yang sudah dibahas tentang definisi pengertiannya ya. Nah, sekarang adakah yang masih ingat definisi minuman keras itu apa? Boleh salah satu atau mungkin dua bisa angkat tangan. Boleh Sylvia? Minuman yang mengandung alkohol yang tinggi. Minuman alkohol yang tinggi terus? Boleh Raffi? Sebentar gantian ya. Minuman yang mengandung tinggi yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Oke, minuman yang mengandung alkohol tinggi kemudian berbahaya. Terus Hairul terakhir? Menyebabkan mabuk. Menyebabkan mabuk. Oke, terima kasih. Jadi minuman keras itu sudah jelas di dalam agama Islam dilarang, haram hukumnya kita meminum minuman keras. Kenapa? Karena itu bisa memabukkan dan bisa menghilangkan kesadaran bagi diri kita. Nah, anak-anak tahu tidak gambar apa ini? Oke, jadi sudah jelas di situ terdapat tulisan 56 pelajar SMK Tawuran di Cikarang, Bekasi, 2 tewas dan 4 alami luka-luka. Nah, apa yang anak lihat dari berita ini? Boleh mungkin yang lain yang menjawab, yang memberikan pendapatnya.
Yang bisa menggambarkan dulu. Dari headline berita ini, apa yang terjadi? Ya. Selain Raffi mungkin? Selain Raffi? Boleh Azam. Perkelahian antara pelajar. Oke, perkelahian antar pelajar. Kemudian kira-kira nih, anak-anak, kalau misalkan perkelahian pelajar sering terjadi di negara kita, nanti suatu saat nanti untuk masa depan nanti apa atau mungkin bagaimana kondisi negara Indonesia kalau sering terjadi perkelahian pelajar? Boleh, Lita? Indonesia akan menghadapi generasi muda yang rentan mengalami terutama psikologis. Oke, terima kasih Lita. Jadi sudah benar jawaban Lita, kalau negara kita dipenuhi dengan atau sering terjadi perkelahian pelajar, maka nanti siswa atau murid-murid akan sering mengalami trauma, cedera fisik, bahkan terakhir atau mungkin sanksi yang terberat adalah bisa mungkin dipidana atau bahkan menyebabkan kematian. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya, anak-anak di sini pelajar semua. Nah, apa peran anak-anak sebagai pelajar SMK dalam menghindari kegiatan perkelahian pelajar? Perannya apa? Supaya terhindar dari yang namanya perkelahian pelajar. Irul? Memilah pergaulan. Memilah pergaulan. Terus ada lagi? Tidak terbujuk dengan provokasi dari seseorang maupun teman yang mengajak untuk melakukan hal-hal yang negatif. Oke, lengkap sekali. Ada lagi mungkin dari yang perempuan? Peran kamu? Oh, boleh, Sylvia. Kegiatan yang positif sebagai pelajar. Cari kegiatan yang positif supaya terhindar dari yang namanya perkelahian pelajar. Oke, terima kasih Hoirul, Raffi, dan juga Sylvia. Jadi kita sebagai anak-anak sebagai pelajar SMK tentunya mempunyai tujuan ya. Kalian sekolah di sini pasti mempunyai tujuan, yaitu untuk mendapatkan ilmu yang positif yang bermanfaat bagi nanti di masa depan yang akan datang. Nah, jadi dalam kegiatan menuntut ilmu itu anak-anak harus menghindari yang namanya perkelahian pelajar, kemudian minuman keras dan juga narkoba dan lain sebagainya. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama menganalisis dampak negatif perkelahian pelajar, minuman keras dan juga narkoba. Kemudian yang kedua mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mendorong seseorang terlibat dalam perilaku tersebut. Kemudian yang ketiga mendemonstrasikan upaya untuk menghindari perilaku perkelahian pelajar, minuman keras dan juga narkoba. Nah, untuk mengingat kembali apa yang menjadi dasar kita dalam menjauhi tiga perilaku itu, jadi di dalam agama Islam aturan itu sudah jelas terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Boleh satu anak membacakan? Safa? Jangan Raffi terus ya. Safa mungkin bacakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innama al-khamru wal maisiru wal ansabu Oke, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak pala, perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Jadi sudah jelas. Kemudian yang 91 juga minggu lalu sudah dibaca dan insya Allah anak-anak sebagian sudah menghafal ya. Oke. Penjelasan terkait Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai dengan 91. Yang pertama, Islam melarang homer atau minuman keras, kemudian maisir atau judi karena merusak akal. Kemudian yang kedua, narkoba termasuk dalam larangan karena merusak diri, akal dan kehidupan. Yang ketiga, segala bentuk perbuatan yang mendekatkan pada maksiat wajib dijauhi. Sampai di sini anak-anak paham kan? Paham. Oke. Nah, anak-anak setelah ini
Ibu akan menampilkan sebuah video pendek. Silahkan diamati. Kemudian nanti setelah menonton video ada pertanyaan, tolong disimak dulu. Nah, terima kasih. Dari video yang sudah anak tonton, ada yang bisa menceritakan isi dari video tersebut secara singkat saja. Siapa? Raffi. Raffi lagi? Boleh. Yang cewek-cewek tolong siapkan ya. Oke. Ya. Jadi dari video yang tadi kalian itu ada seorang pemuda yang awalnya tidak memakai narkoba ataupun zat aditif yang lainnya, tapi karena paksaan teman dan mencoba, akhirnya jadi keterusan hingga merujuk kepada ini dampak narkoba yang paling fatal yaitu kematian. Oke, terima kasih Raffi. Sudah jelas. Kemudian lanjut. Hairul atau mungkin yang cewek ada yang mau memberikan pendapatnya? Cerita singkat terkait video yang sudah ditonton. Dari yang cewek ada? Kalau tidak ada mungkin Hairul? Sama kayak Raffi. Oke, intinya jadi di video tadi sudah ada seorang laki-laki yang awalnya dia mungkin anak baik-baik. Nah, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi dia akhirnya terjerumus ke hal-hal yang dilarang yaitu narkoba, sehingga dia menjadi kecanduan dan akhirnya apa yang terjadi? Endingnya bagaimana tadi? Nah, meninggal. Dia keracunan sampai akhirnya tubuhnya tidak kuat dan meninggal dunia. Apakah mau anak-anak seperti ini? Tidak mau. Naudzubillah ya. Semoga anak semua kelas 11 TKJ dijauhkan dari perilaku seperti yang ada di video tadi. Oke, baiklah. Nah, anak-anak silakan diskusi dengan teman kelompoknya. Ibu bagi 3 kelompok. Kelompok 1 tentang perkelahian pelajar, kemudian yang kelompok 2 tentang minuman keras, kemudian kelompok 3 tentang narkoba. Silakan yang duduknya di depan menghadap ke belakang. Satu kelompok ada 5 anak ya. Setelah ini, anak-anak dengan teman kelompoknya berdiskusi. Bagaimana atau sebutkan dampak yang terjadi dari perkelahian pelajar, narkoba, minuman keras. Kemudian sebutkan faktor baik faktor internal. Kalau faktor internal itu adalah faktor yang dari dalam. Kalau faktor eksternal adalah faktor dari luar. Nanti sebutkan, silahkan diskusi. Saling berbagi informasi dengan teman kelompoknya. Untuk warna kuning, tolong perhatikan. Warna kuning itu untuk menulis dampak. 1 lembar ini boleh berisi 1 kalimat saja. Jadi nanti dampaknya ada beberapa sticky note. Jadi kuning atau orange, ini kuning ke orange ya. Itu dampak yang terjadi jika adanya perkelahian pelajar. Kemudian terjerumus pada narkoba ataupun minuman keras. Kemudian yang warna pink atau warna merah muda itu untuk menulis faktor internal dulu. Faktor internal, faktor yang dari dalam
yang bisa menyebutkan seseorang terjerumus kepada 3 perilaku tersebut. Ya. Kemudian yang warna hijau, anak-anak tulislah faktor eksternal. Faktor eksternal yang membuat seseorang terjerumus pada 3 perilaku tersebut. Sampai di sini anak paham? Oke. Ibu bagikan beberapa. Nanti kalau kurang silahkan minta ke ibu lagi ya. Tidak, jadi dampaknya misal dampak dari penggunaan minuman keras itu dari kelompok 3 itu ada berapa? Ada berapa dampak? Nggak harus 5, terserah. Dalam? Nggak apa-apa, jadi dampak itu tidak harus ada 5 ya. Bebas, yang penting bukan 1. Ya, boleh. Iya, eksternal. Silakan berdiskusi. Boleh. Dalam? Terserah. Yang penting jangan 1. Ya, sama-sama. Terima kasih anak-anak sudah menulis di kertas warna-warni ini. Selanjutnya, Ibu minta perwakilan 1 anak dari setiap kelompok untuk menyampaikan hasil dari diskusi tadi. Dari kelompok pertama dulu, kelompok 1. Perkalian pelajar? Enggak, Raffi? Sampaikan kepada teman-temanmu di sini. Berikut merupakan dampak serta faktor-faktor yang terjadi pada Perkelahian pelajar. Yang pertama ada dampak dari perkelahian pelajar sendiri, yaitu antara lain cedera fisik, gangguan psikologis, masalah hukum, kasus sekolah, serta yang paling parah atau yang paling fatal adalah kematian. Kemudian kita masuk ke faktor internal dari perkelahian antar pelajar. Yang pertama, faktor internal adalah pengaruh dari media sosial, perkembangan berita hoax, kurangnya pengendalian emosi, dan yang terakhir mudah terprovokasi. Dan yang terakhir itu faktor eksternal, yaitu kurangnya pengawasan orang luar, adanya ajakan dari teman, dan yang terakhir pengaruh dari lingkungan sekitar. Oke, terima kasih. Terima kasih kelompok 1 tentang menghindari perilaku perkelahian pelajar. Dampaknya sudah jelas bahwa terjadi menimbulkan cedera fisik, kemudian bukan hanya fisik saja tapi psikis juga, dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, lalu kalau misalkan sudah cedera, sudah trauma, kemudian bahkan kalau sampai meninggal dunia, hubungannya apa nanti dengan masa depannya? Hancur. Apakah dia bisa melanjutkan, mungkin mengejar cita-cita yang dia impikan? Tidak. Maka dari itu anak-anak, ayo harus kita hindari. Kita menghindari perilaku perkelahian pelajar itu bukan semata-mata hanya menaati aturan, tapi itu juga salah satu perilaku kita untuk untuk membuktikan bahwa diri kita ini cinta terhadap diri kita sendiri. Kalau bukan diri kita sendiri yang mencintai diri kita, siapa lagi? Kalau hanya orang lain mencintai diri kita, itu tidak sebanding dengan kalau kita cinta terhadap diri kita sendiri dan juga cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kelompok 1. Kemudian lanjut kelompok 2. Bisa salah satu maju? Mau Ibu panggil atau maju sendiri? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan membacakan tentang dampak penyalahgunaan narkoba, faktor internal dan faktor eksternal.
Untuk dampak penyalahgunaan narkoba, yang pertama yaitu meningkatkan tekanan darah, yang kedua merusak kesehatan, dan yang paling parah yaitu menyebabkan kematian. Adapun faktor internal, yaitu masalah pribadi, rasa ingin tahu yang tinggi, dan kurang iman. Dan yang terakhir yaitu faktor eksternal, yang pertama kurangnya pengawasan keluarga, masyarakat yang buruk, dan ajakan teman sebaya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Jadi dampaknya itu yang pertama terkait narkoba bisa merusak kesehatan, merusak organ tubuh kita, merusak akal pikiran kita. Kalau akal pikiran kita sudah tidak sehat, maka apa yang akan terjadi? Nah, stres atau bahkan menyebabkan gila. Jadi sudah tidak normal lagi. Dan yang paling parah adalah bisa menyebabkan kematian. Kalau sudah itu terjadi, maka masa depannya juga tidak cerah. Bukan mendung lagi, tapi sudah gelap ya. Harus kita hindari. Terakhir kelompok 3. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang dampak dari minuman keras. Yang pertama yaitu menyebabkan kerusakan hati, otak, dan saraf. Yang kedua, menurunkan konsentrasi dan semangat belajar. Yang ketiga, menimbulkan kecanduan dan gangguan emosi. Yang keempat, menyebabkan pergaulan buruk dan perilaku menyimpang. Kemudian yaitu faktor internal. Pertama, rasa ingin tahu yang tinggi terhadap miras. Kedua, tekanan batin atau stres dari masalah pribadi. Ketiga, kurangnya kesadaran dan pengendalian diri. Terakhir, ingin terlihat keren atau diakui oleh teman-teman. Yang ketiga, faktor eksternal, pengaruh teman sebaya atau lingkungan yang negatif. Kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua. Mudahnya mendapat minuman keras di sekitar tempat tinggal. Terakhir, kurangnya pendidikan, moral, dan agama di lingkungan sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Jadi dari kelompok 3 juga disampaikan mengenai dampak yang terjadi jika meminum minuman keras. Bisa menyebabkan gangguan kesehatan, kemudian kesehatan mental juga, kemudian bisa menyebabkan gangguan fisik dan juga psikis. Mentalnya terganggu, akhirnya ketika diajak bicara, diajak ngobrol, apakah nyambung? Tidak nyambung. Nah, itu harus menjadi pelajaran bagi anak-anak semua supaya tidak terpengaruh oleh faktor-faktor baik dari internal. Kalau anak-anak, faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam, maksudnya seperti dari keluarga. Kalau ada masalah keluarga, ayo selesaikan secara baik. Cari solusinya. Kalau berasal dari keluarga, berarti ayo cari solusi, berdiskusi dengan anggota keluarga. Jangan mencari pelampiasan kepada pihak luar. Karena pihak luar belum tentu memberikan solusi, bahkan bisa menambah masalah lagi. Seperti itu. Kalau sudah bisa menambah masalah lagi, seperti apa contohnya? Seperti temanmu, sudah enggak apa-apa, kita ini sudah menyelesaikan masalah dengan mabuk bersama. Kita hilangkan kesadaran supaya kita hilang ingatan, hilang masalahnya. Apakah nanti dengan kita, anak-anak, kalau kita ada masalah kemudian kita minum minuman keras, kemudian kita tidak sadar, apakah masalahnya akan hilang? Tidak. Bahkan masalahnya bertambah. Maka dari itu anak-anak, ayo kalau sudah tahu dampaknya perkalian pelajar, minuman keras, dan juga narkoba, serta itu berpengaruh terhadap masa depan anak semua, ayo mulai sekarang dijauhi, dihindari. Perilaku menghindari. Ketiga perilaku tersebut adalah contoh kita taat atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini anak mengerti? Anak-anak,
terima kasih tadi sudah berdiskusi dan sudah menyampaikan pendapatnya terkait dampak dan juga faktor internal maupun faktor eksternal dari ketiga perilaku. Nah, untuk sebagai rangkuman, Ibu akan menyampaikan akibat perkelahian pelajar, kemudian minuman keras dan juga narkoba. Yang pertama, pasti akan merusak akal, tidak bisa berpikir sehat. Kemudian yang kedua, merusak harta, uangnya habis untuk hal-hal yang haram. Kemudian yang ketiga, merusak keturunan, masa depan anak cucu terganggu. Kemudian yang keempat, merusak agama, menjauh dari Allah, terjerumus dalam dosa. Ini adalah akibat ketiga perilaku itu jika dilakukan. Kemudian, nah ini faktor internal, faktor eksternal yang Ibu rangkum dari ketiga kelompok tadi. Yang pertama, faktor internal, pasti karena lemahnya iman. Kita sebagai manusia pasti pernah yang merasakan iman itu naik turun. Nah, ketika iman turun, ayo jangan melakukan hal-hal yang dilarang, tapi harus berusaha bagaimana caranya supaya bisa melakukan hal-hal yang positif. Kemudian yang kedua, kurangnya kontrol diri. Dulu pernah kita belajar tentang mujahadah nafsi, pentingnya mengontrol diri kita supaya tidak mudah melampiaskan emosi kepada hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, ingin mencari perhatian atau eksistensi. Nah, sedangkan faktor eksternal, faktor yang dari luar, yang pertama karena lingkungan pergaulan yang buruk, masalah dalam keluarga atau broken home, pengaruh media sosial dan tontonan negatif. Oke, jika mengerti, selanjutnya kalau sudah tahu terkait dampaknya apa, kemudian faktor yang pengaruhi apa, anak-anak silahkan berdiskusi kembali, mencari solusi. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak sekarang terhindar dari perilaku ketiga tersebut? Baik perilaku perkelahian pelajar, kemudian narkoba, sama minuman keras. Cari solusinya, kemudian nanti tugasnya adalah membuat skenario dialog sederhana untuk mempraktekkan di sini, mendemonstrasikan bagaimana caranya menolak ajakan terkait perkelahian pelajar, kemudian narkoba sama minuman keras. Sampai di sini anak paham? Oke, kalau paham bisa dikerjakan. Kalau sudah selesai nanti dipraktekkan atau didemonstrasikan bersama. Anak-anak sudah selesai diskusi? Sudah. Silakan dari kelompok yang sudah siap dulu untuk berdemonstrasi atau mempraktekkan hasil diskusinya tentang upaya menolak ajakan narkoba. Narkoba itu jelas membinasakan. Tapi aku nggak mau. Rasulullah bersabda, tidak boleh ada perbuatan yang Nanti kasih ini ya, kasih respon terkait. Aku lebih pilih Satu aja. dan akal yang Allah kasih. Iya benar, aku juga nggak mau. Aku juga nggak mau, aku nggak mau kehilangan masa depanku. Kita harus saling mengingatkan supaya tidak terjerumus. Narkoba itu bukan solusi, tapi jalan menuju kehancuran. Ayo bisa isi waktu dengan hal yang bermanfaat, seperti olahraga atau belajar. Yang benar, aku yang juga. Baik, kesimpulannya, adapun pesan moralnya, yaitu Islam Lihat ke sini, melarang lihat ke sini. Islam melarang keras Pegang nggak apa-apa. karena merusak akal dan tubuh. Yang kedua, menolak ajakan buruk adalah bentuk keteguhan iman. Dan yang terakhir, teman sejati adalah yang mengingatkan dalam kebaikan dan menjauhkan dari kebinasaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak kelompok 1 dan kelompok 3? Demonstrasi bagus ya? Bagus. Jadi intinya kita harus bisa menolak jika ada ajakan dari teman kita untuk menggunakan narkoba. Tepuk tangan anak. Sudah bisa kembali ke tempat, bisa dilanjut dengan kelompok berikutnya. Teman-teman,
Aku bawa minuman baru nih. Halo. Katanya bikin semangat. Coba. Itu jelas kan? Kamu tahu tadi malam. Cuma sedikit aja dulu. Gak bakal kenapa-kenapa. Kayaknya dia kelihatan keren. Iya sih, sedikit, masih sedikit. Kayaknya enggak apa deh. Jangan Rul, ingat Allah melarang segala yang bisa bersangkan. Benar, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 kan bahwa khamr adalah perbuatan keji dari setan. Jadi harus dijauhi. Jadi aku gak mau ikut. Rasulullah berkata, "Saya mau Kamu benar. Aduh, aku juga agak jadi deh. Aku nggak mau kecil. Ya, kalian benar. Aku cuma ikut-ikutan. Kasih dan Manusia itu yang saling menuntun ke kebaikan. Yuk, kita jaga diri dari hal haram dan jauhi miras. Itu keren itu kalau bisa atas Allah. Sudah? Nah, Oke. Pesan moral dalam cerita ini adalah menolak ajakan minuman keras adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Kedua, Islam melarang khamar karena merusak akal dan moral. Ketiga, teman yang baik akan saling mengingatkan dalam kebaikan dan takwa. Oke, terima kasih. Kelompok 1 dan kelompok 2 ada bagaimana terkait praktek yang sudah didemokan barusan? Bagus. Bagus ya. Oke. Jadi intinya jangan mudah menerima ajakan dari teman. Nah, teman yang baik pasti akan mengajak kepada hal-hal yang baik dan juga akan menasihati juga dalam kebaikan. Terima kasih. Bisa kembali ke tempat. Terakhir, tepuk tangan. Oke, kelompok terakhir, silakan maju. Oke, silakan dimulai pada kamu. Semuanya aja yang ada berapa waktu yang sih. Jangan aja kamu lakukan waktu. Kak, kamu yang bikin sembarangan. Kalian jangan apa ini? Ini bahasa apa? Jangan bahas dulu dong. Udah, aku coba ngomong dan selesaikan di lapangan juga. Rasulullah bersabda, bukanlah orang kuat itu yang pandai berkelahi, tapi yang mampu menahan amarahnya. Ya, kita ini belajar, tugas kita belajar bukan berkelahi. Ingat, kekerasan hanya bikin rugi diri sendiri dan sekolah. Kita selesaikan masalah ini dengan dingin. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk Islam yang dalam artian masalah itu berdamai. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah amarah antar kedua saudara itu. Terima kasih dari kelompok yang terakhir. Beri aplaus dulu kepada kelompok yang sudah mendemonstrasikan atau sudah mempraktekkan tentang bagaimana upaya untuk menolak ajakan berkelahi, apalagi perkelahian antar pelajar. Jadi kalau kita ada masalah dengan teman kita, harus diselesaikan dengan kepala dingin, harus diselesaikan dengan baik-baik. Sesuai hadis yang disampaikan tadi adalah Rasulullah SAW bersabda bahwa bukankah orang yang kuat itu bukan yang pandai berkelahi, tapi orang yang pandai menahan amarahnya. Sampai di sini anak-anak, Ibu merangkum kesimpulan dari ketiga kelompok adalah bahwa akal, fisik dan juga jiwa yang kita miliki semuanya amanah dari Allah Subhanahu
wa ta'ala yang harus kita jaga, yang harus kita gunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Jangan disalahgunakan. Seperti itu. Nah, kesimpulan kegiatan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, perkelahian pelajar, kemudian miras atau minuman keras dan juga narkoba membawa dampak buruk bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, Islam dengan tegas melarang segala bentuk perbuatan yang merusak akal dan kehidupan. Kemudian yang ketiga, remaja muslim harus membentengi diri dengan iman, ibadah, dan pergaulan yang baik. Dan ada satu kalimat untuk memotivasi anak-anak semua. Jadilah generasi yang kuat iman, sehat fisik, cerdas akal, dan mulia akhlak. Masa depan ada di tanganmu. Raihlah cita-citamu sesuai keinginanmu. Oke. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Nah, sebelum menutup, Ibu berikan satu lembar refleksi untuk kegiatan hari ini. Silahkan diisi dan dikumpulkan. Tidak usah dipresentasikan. Silakan ke belakang. Jadi adapun refleksi pembelajaran hari ini, tulislah nama, kelas, kemudian guru dan juga tanggal. Nah, yang di atas sendiri ada lingkari salah satu emoji yang paling menggambarkan perasaanmu. Senang, biasa saja, bingung atau sedih. Kemudian di bawahnya ada tulislah hal yang saya pelajari hari ini. Di sampingnya ada hal yang masih ingin dipelajari lebih lanjut. Dan yang terakhir, komentar untuk guru. Sudah semua kelompok ini? Ada yang belum mengumpulkan? Sudah semua? Oke, baiklah anak-anak. Terkait pembelajaran hari ini, sebelum Ibu menutup, ada pertanyaan dulu? Tidak ada ya, sudah paham? Hari ini kita belajar tentang apa saja? Oke, terima kasih. Jadi kita sudah berdiskusi tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari perkelahian pelajar, kemudian narkoba dan miras, kemudian faktor internal dan bagaimana upayanya juga, bagaimana upaya menolak ajakan dari ketiga perilaku tersebut. Terima kasih anak-anak Ibu sampaikan hari ini atas kerjasamanya. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat dan kemudian untuk minggu depan kita laksanakan penilaian pengetahuan terkait pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih sekali Ibu ucapkan. Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Amin. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.